Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aprianto dari S1 Pendidikan Matematika tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM B2B022030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kovariansi. Ya, kovariansi ini ada pada mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Bapak Iswayudi Joko Supriyanto, SSI MPD. Nah, covariance. X dan Y adalah variabel random dengan distribusi peluang gabungan F, X, Y. Maka kovariansi dari X dan Y adalah sigma XY sama dengan E dalam kurung XY min mu X mu Y sama dengan dalam kurung XY min dalam kurung X dikali dalam kurung Y. Nah, ini ada sifat-sifat covariance. Jika X dan Y diskrit, mu X sama dengan dalam kurung X sama dengan sigma X, sigma Y, XF, X, Y. Mu X, Y sama dengan dalam kurung Y sama dengan sigma X, sigma Y, YF, X, Y. Mu X, Y sama dengan dalam kurung X, Y sama dengan sigma X, sigma Y, X, YF, X, Y. Nah, ini jika X dan Y-nya itu kontinu. Nah, mu X sama dengan dalam kurung X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga integral min tak hingga sampai tak hingga xf x, y dx dy. Nah, jika mu y sama dengan dalam kurung y sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga integral min tak hingga sampai tak hingga yf x, y dx dy. Nah, jika mu xy sama dengan dalam kurung xy sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga integral min tak hingga sampai tak hingga xy fx, y dx dy. Nah, ini ada interpretasi kovariansi. Nah, kovariansi antara dua peubah acak X dan Y menunjukkan sifat asosiasi atau hubungan antara keduanya. Jika kedua peubah tersebut bergerak ke arah yang sama, X membesar dan Y membesar, maka hasil kali X min X dikali Y min Y cenderung bernilai positif. Nah, jika bergerak ke arah berlawanan, X membesar dan Y-nya itu mengecil, maka hasil kali X min X dikali Y min Y itu cenderung akan bernilai negatif. Nah, tanda kovariansi plus atau min itu menunjukkan apakah hubungan antara kedua buah acak itu positif atau negatif. Nah, ini harganya itu jika min ya, ada hubungan tapi terbalik. Nah, kita bisa lihat X maka Y-nya itu kan berlawanan arah. Atau sebaliknya, jika harganya positif atau plus, ada hubungan tetapi sebanding atau satu arah. Nah, itu kan menunjukkan arah X maka Y itu kan ke arah X. Nah, jika harganya 0 itu tidak ada hubungan. Nah, kita ke contoh kasus yang soal diskrit ya. Misalkan X sama dengan jumlah ballpoint warna biru dan Y jumlah ballpoint warna merah. Bila dua ballpoint diambil secara acak dari kotak, distribusi peluang gabungan seperti tabel berikut. Nah, di sini kita dilihat Fx, Y itu ada Y-nya ada 0, 1, 2, X-nya ada 0, 1, 2, dan di jumlah kolom GX itu ada 10/28, 15/28, 3/28. Nah, jumlah baris HY-nya ada 15/28, 6/14, 1/28. Nah, hitunglah kovariansi dari X dan Y. Nah, ini ada langkahnya. Langkah pertama itu hitung min atau ekspektasi masing-masing variabel. Nah, di mana X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 2
sigma Y sama dengan 0 sampai 2, XF X, Y sama dengan sigma X sama dengan 2 sampai 2, SGX sama dengan 0 dikali 5 per 14 ditambah 1, 15 per 28 ditambah 2, 3 per 28 sama dengan 3 per 4. Nah, ini kita bisa lihat dari tabel yang tadi ya, teman-teman. EY sendiri itu sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 2, sigma Y sama dengan 0 sampai 2, YFX, Y sama dengan sigma X sama dengan 2 sampai 2, YHY sama dengan 0 dikali 15 per 28 ditambah 1, 3 per 7 ditambah 2, 1 per 28 sama dengan 1 per 2. Nah, langkah keduanya itu hitung EXY. Nah, EXY sama dengan sigma Y, sigma X, XY, F, X, Y sama dengan 0 dikali 0 dikali 3 per 28 ditambah 0 dikali 1 dikali 9 per 28 ditambah 0 dikali 2 dikali 3 per 28 ditambah 1 dikali 0 dikali 3 per 14 ditambah 1 dikali 1 dikali 3 per 14 ditambah 1 dikali 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 dikali 1 per 28 ditambah 2 dikali 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 dikali 0 sama dengan 3 per 14. Nah, itu kan semuanya dikali 0 kecuali yang 1 dikali 1 dikali 3 per 14. Jadi hasilnya 3 per 14. Nah, langkah ketiga langsung ya kita menghitung kovariansi setelah menemukan sigma XY itu sama dengan EXY-nya kita udah ketemu dikurangi mu X mu Y sama dengan 3 per 14 dikurangi 3 per 4 dikali 1 per 2 sama dengan min 9 per 56. Nah, ini sumbernya bisa kalian cari dan pelajari lebih lanjut. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.